Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Galatia 5 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Buah roh berikutnya yang disebutkan dalam bagian firman Tuhan ini yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera tidak sama dengan perasaan baik atau yang sering dikenal dengan istilah good mood. Good mood atau perasaan baik seringkali ditentukan oleh situasi dan kondisi yang berasal dari luar. Saat anak-anak tidak berulah yang menyakitkan, saat istri atau suami mengasihi kita, saat teman-teman di sekitar berlaku manis dan ramah pada kita, atau kita mengalami kecukupan secara ekonomi, maka kita akan mengalami perasaan yang baik atau good mood itu. Namun satu hal harus diingat bahwa perasaan kita seringkali menipu. Oleh karena itu, orang yang mudah diombang-ambingkan oleh perasaan hatinya adalah orang yang hidupnya sangat malang sekali. Damai sejahtera merupakan kondisi hati yang tenang, aman, dan tetap teguh, sekalipun ada banyak situasi yang menyakitkan. Damai sejahtera merupakan kondisi di dalam batin yang tidak terpengaruh oleh situasi luar. Namun sebagaimana kita belajar tentang sukacita, maka damai sejahtera pun akan mampu mempengaruhi situasi yang ada di luar. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa damai sejahtera yang Dia berikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera membuat kita bertahan tetap tenang, sekalipun ada masalah di depan. Damai sejahtera membuat kita tidak panik, sekalipun ada pergumulan dan kesulitan di depan. Damai sejahtera membuat kita tidak gelisah, sekalipun situasi sepertinya menuntut kita demikian. Damai sejahtera itu pula yang membuat Yesus tetap tenang saat berbagai tuduhan palsu dituduhkan kepadanya ketika Dia berada di pengadilan. Kita ingat kisah seorang Stefanus, seorang muda yang dianiaya oleh orang-orang Yahudi karena mengikut Yesus. Sesaat sebelum dia dihukum mati dengan dilempar batu, dia tampak tenang sekali dan tidak sibuk membenarkan diri sendiri. Damai sejahtera yang dari Tuhan memenuhi hidupnya. Ada banyak orang yang mencari ketenangan melalui hobi dan kegemaran, namun ternyata hobi tersebut tidak membuatnya hidup dalam damai. Saya termasuk yang pernah hidup dengan cara demikian. Saya mengumpulkan berbagai benda untuk memenuhi hobi saya dengan alasan saya mendapatkan ketenangan atau damai bila mendapatkan benda-benda itu. Namun yang terjadi, hidup saya makin tidak menentu, tidak tenang, dan tidak pernah ada kepuasan. Hari ini mari kita periksa hidup kita. Adakah kita mengizinkan damai sejahtera yang dari Tuhan tinggal dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera sesungguhnya kita dapatkan melalui ketaatan kita pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan dan hal itu kita lakukan, maka kehidupan kita mengalami damai sejahtera. Apa yang firman Tuhan tuliskan dan hal itu tidak kita langgar, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Saya berdoa damai sejahtera itu tinggal tetap dalam hati kita dan membuat kita boleh mengalami kemenangan melewati hari demi hari. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk hidup dalam damai sejahtera itu ya Tuhan, dengan cara
hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang ajarkan, yang sudah sampaikan, dan kami mau taat di dalamnya, dan kami tidak mau melanggarnya. Sebab ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, maka kehidupan kami pun akan mengalami damai sejahtera yang tidak akan berhenti sedetik pun, sedikit pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa damai sejahtera itu mengalir, tercurah, melimpah atas setiap anak-anak-Mu yang mendengar rekaman ini. Maka setiap kegelisahan akan ditundukkan, maka setiap kepanikan akan dikendalikan, maka situasi hidup yang tidak menentu akan dikuasai oleh kuat kuasa Roh Kudus yang hari ini tinggal di dalam hati dan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami damai sejahtera Tuhan hari demi hari. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.